Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Rifki Rajo dari 11 IPA G2 Grup 2, ingin mempresentasikan tentang fikih waris. Jadi pertama-tama pembukaan mukadimah. Permasalahan saat pembagian waris dalam masyarakat kita ini sangat banyak, namun jarang muncul di permukaan. Beberapa sebabnya, diantaranya karena ini masalah yang sensitif dan dianggap sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan. Sebab lainnya karena terkadang permasalahan tidak jadi muncul setelah ada pihak yang menamaikan atau kesepakatan yang berdasarkan konsep win-win solution. Jadi, sederhananya, ada banyak permasalahan saat pembagian waris, tapi jarang yang kemudian menjadikan panduan syariah Islam sebagai solusinya. Jadi di sini ada hadis. Tentu saja fenomena ini banyak disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam bab fikih waris. Kita bisa lihat dengan mudah apa yang dipelajari masyarakat lewat kajian dan pengajian di masjid atau khutbah Jumat. Biasanya sangat sedikit yang spesifik membahas tentang fikih warisan. Adalah benar syarat Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu untuk tetap fokus dan tidak melalaikan ilmu waris. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah ilmu faraid atau ilmu waris, dan ajarkanlah ilmu itu, karena sesungguhnya ilmu faraid itu separuh ilmu, dan ilmu faraid itu akan dilupakan. Ilmu itulah yang pertama kali akan terjabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi di sini ada hadis urgensi ilmu waris, yang artinya pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut atau yang akan wafat. Sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah sehingga kelak ada dua orang berselisihan mengenai pembagian warisan. Namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka. Lalu di sini ada 5 poin ayat dan kitab rujukan tentang ilmu waris. Yang pertama ada An-Nisa ayat 7, An-Nisa ayat 11 sampai 12, dan An-Nisa ayat 176. Lalu ada kitab fikih Syafi'i, Matan Goyah wa Takrib, Matan Abi Syuja, dan kitab fikih Sunnah Syekh Syahid Sabik. Di An-Nisa ayat 7 ada ayat yang berarti bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya An-Nisa ayat 11 yang berarti Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3 jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara. Maka ibunya mendapat 1/6 dari pembagian tersebut yang di atas, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa yang diantara mereka yang lebih dekat atau yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lalu ayat selanjutnya ada An-Nisa ayat 12 yang berarti, dan bagimu suami-suami separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah mempenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak,
maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki, si ibu saja, atau seorang saudara perempuan, si ibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Lalu di ayat Quran yang terakhir ada An-Nisa ayat 176 yang berarti mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu separuh dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka, ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Lalu di sini ada waris di masa jahiliyah. Jadi bagaimana sih waris di masa jahiliyah itu? Jadi mereka dalam bidang pembagian harta warisan, mereka berpegang teguh kepada adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Menurut ketentuan yang berlaku, bahwa anak yang belum dewasa dan anak perempuan atau kaum perempuan tidak berhak mendapat warisan dari harta peninggalan orang-orang yang meninggal dunia. Bahkan mereka beranggapan bahwa janda dari orang yang meninggal itu pun dianggap sebagai warisan dan boleh berpindah tangan dari si ayah kepada anaknya. Jadi waris di masa jahiliyah tuh yang berhak mendapat waris di masa jahiliyah tuh ada keluarganya, tapi terbatas hanya pada anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan anak paman saja. Karena ada perjanjian ucapan sumpah yang digunakan antara lain yang berarti darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, kamu mewarisi hartaku, aku pun mewarisi hartamu. Kamu dituntut darahmu karena tindakanmu terhadapku, aku pun dituntut darahku karena tindakanku terhadapmu. Dan ketiga, karena anak angkat atau anak adopsi adalah budaya yang sangat populer di zaman itu. Nah, kalau di Indonesia, dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berhadap hukum waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang kita kenal sebagai KUHP Perdata. Menurut KUHP Perdata, prinsip dari pewarisan adalah harta waris baru terbuka atau dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian. Pasal ke-830 KUHP Perdata. Yang kedua, adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami istri dari pewaris. Pasal 832 dari KUHP Perdata. Dengan ketentuan, mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Dan di sini adalah waris di masa Islam atau al-faraid. Jadi di sini ada 4 prioritas hak harta warisan dengan berurutan. Nomor 1, digunakan untuk keperluan pengurusan jenazah, kain kafan, penguburan, acara dan lain-lain. Yang kedua, membayar seluruh hutang orang yang meninggal tersebut. Ketiga, menunaikan wasiat orang yang meninggal tersebut 1/3 dari hartanya. Keempat, sisanya dibagikan kepada ahli waris. Di sini ada rukun dan sebuah warisan. Jadi rukun dan
Dan sebabnya di sini ada 3. Yang pertama adanya ahli waris, kedua adanya yang meninggal, ketiga adanya harta warisannya. Dan sebab terjadinya waris ada 3 juga. Karena nasab, karena pembebasan budak, dan karena pernikahan yang sah. Lalu syarat waris juga ada 3, yaitu kematian si mayit atau hilang tidak ditemukan lagi. Yang kedua, adanya ahli waris yang hidup meskipun di dalam kandungan. Yang tiga, tidak adanya 3 penghalang waris, yaitu budak, terbukti membunuh si mayit, dan beda agama atau murtad. Lalu di sini ada list dari ahli waris dari pihak laki-laki. Ada 10, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki atau yang biasa kita sebut keponakan walaupun jauh, paman, anak laki-laki dari paman, sepupu walaupun jauh, suami, dan bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Lalu di sini ada 7 ahli waris perempuan, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah, ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, saudara perempuan, istri, dan bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Lalu ada 3 ahli waris yang tidak terhalang, yaitu suami dan istri, ayah dan ibu, anak kandung, anak laki-laki atau perempuan. Baik, selanjutnya ada jenis waris. Jadi ada 2 jenis waris. Yang pertama ashabul furud, yaitu orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam ketentuan Islam. Kedua asobah, yaitu orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Lalu di sini ada ashabul furud. Ashabul furud yang mendapatkan 1/2 ada 5. Anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan, saudara seperempuan sebapak dan seibu, saudara perempuan sebapak, suami jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Ashabul furud yang mendapatkan 1/4 ada 2, yaitu suami jika istri memiliki anak atau cucu laki-laki. Yang kedua, istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Lalu yang mendapatkan 1/8 ada istri jika memiliki anak atau cucu laki-laki. Lalu ashabul furud yang mendapatkan 2/3 ada 4, yaitu 2 anak perempuan atau lebih, 2 anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan atau lebih, 2 saudara perempuan sebapak dan seibu atau lebih, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih. Lalu yang mendapatkan 1/3 ada 2, yaitu ibu jika si mayit tidak dihajab, 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan yang si ibu. Lalu yang terakhir ada 1/6, dan yang mendapatkan 1/6 ini ada 7. Ibu jika memiliki anak atau cucu, atau memiliki 2 atau lebih dari saudara laki atau saudara perempuan. Yang kedua, nenek ketika tidak ada ibu. Yang ketiga, anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dan masih ada anak perempuan kandung. Yang keempat, saudara perempuan sebapak dan masih ada saudara perempuan sebapak dan seibu. Kelima, bapak jika ada anak atau cucu. Yang keenam, kakek jika tidak ada bapak. Yang ketujuh, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Lalu di sini ada asobah. Apa sih asobah itu? Asobah itu orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Jadi ini seperti sisa-sisanya ya. Jadi di sini ada urutan asobah ya. Dari yang paling dekat yaitu anak laki-laki, lalu anak dari anak laki-laki atau cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki sebapak dan seibu, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seibu atau keponakan, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, sepaman, anak paman. Jika tidak didapati asobah, baru beralih ke bekas budak yang dimerdekakan. Nah,
Ini adalah penghalang dalam waris atau yang bisa disebut hajb. Yang nomor 1, nenek terhalang mendapatkan waris jika masih ada ibu. Kakek terlarang mendapatkan waris jika masih ada ayah. Saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan, ayah dan kakek ke atas. Saudara laki-laki seayah dan seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah. Lalu yang terakhir, saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan saudara laki-laki seayah dan seibu. Lalu di sini yang terakhir, saya ada diagram pembagian waris. Bisa dilihat secara lengkap ya. Ada dari Maita ke atas ibu bapak, nenek kakek dan sebagainya, lalu ke kanan ke suami, saudara kedua, saudara dari bapak, lalu ke kiri istri, saudara dari ibu, lalu ke bawah ada anak, ada cucu. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan fikih waris pada kali ini. Semoga ilmunya bisa membantu, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.